Halo brother, selamat pagi, siang, malam, dan selalu sehat ya kalian sohib-sohib mayaku. Bertemu lagi dengan channel Buka Obrolan yang kurang konsisten sebelumnya dalam membahas film-film ataupun menceritakan film-film ya bro. Oke, kali ini kami akan menceritakan kelanjutan dari film sebelumnya, After Ever Happy, yang menceritakan ending yang sangat menyedihkan bagi kedua pasangan ini bro. Tapi untuk film yang terakhir di film sequel After, kali ini ada beberapa pemain-pemain baru di dalamnya, meskipun masih dengan pemeran utama yang sama di film sebelumnya. Tapi baiknya kalian tonton dulu semuanya dari yang pertama sampai yang keempat sequel After, linknya ada di bawah ya. Oke, film terakhir dari sequel After ini berjudul After Everything. Film ini dibintangi oleh Josephine Langford sebagai Tessa Young dan hero Fiennes Stephen sebagai Hardin Scott. Untuk pemain-pemain barunya, ada Mimi Kinea sebagai Natalie, ada juga Jessica Weber sebagai Maddie, lalu ada juga Rosa Escoda sebagai Catherine dan yang lainnya. Oke, siapkan cemilan kalian, posisi enjoy dan hayu! Oke, kita masuk ke dalam filmnya. Film yang dibuka di sebuah pesta pernikahan, di sana ada Hardin dan Tessa yang sedang berdandan. Hardin Scott yang sebelumnya sudah lulus kuliah, dia menjadi penulis yang hebat dan sedang menulis sesuatu dengan diiringi bayang-bayang bersama Tessa. Lalu adegan melihatkan Hardin datang ke sebuah resto dan bertemu dengan Catherine, kita panggil saja Cat, seseorang yang bisa membuat buku Hardin launching. Tante-tante yang juga hot sih, jujur kalau kata gue mah. Mereka menceritakan tentang buku Hardin. Lalu mereka pun melanjutkan ke sebuah bar dan mabuk-mabukan. Cat di sana bertemu dengan Naomi temannya, sang kulit eksotis. Mereka pun minum dan berjoget ria. Hardin yang sudah dungdeng, dia membayangkan bahwa di hadapannya adalah Tessa yang sedang bergoyang manja. Padahal mah si tante dan si Naomi, hingga Hardin digoda sampai digoyang sampai bawah. Lalu mereka melanjutkan ke rumah Hardin. Jadi ini mah si Hardin halu dan dibungkus oleh si tante dan si Naomi. Anjay. Sesampai di apar Hardin, mereka minum lagi. Dan Cat dengan Naomi malah bermesraan di hadapan si Hardin. Dan itu tak membuat Hardin selegeng. Paginya saat mereka sudah bangun dan Hardin mendengarkan percakapan antara mereka. Di sana Hardin bersiap-siap untuk pertemuan dengan seseorang. Di sana Cat menginginkan draft buku Hardin. Get a chance to talk? Ternyata Hardin datang ke pertemuan orang tuanya. Hardin memesan whisky dan ditanya oleh ibunya sejak kapan Hardin minum lagi. Di sana mereka berdebat. Fans marah karena Hardin menanyakan apakah pernikahan mereka bahagia. Anjir. Dan di sana fans bertanya tentang bukunya. Hardin menceritakan tentangnya. Saat ini semua selalu kembali terus-menerus ke Tessa meskipun menulis buku apapun. Karena Tessa adalah orang penting di dalam hidupnya. Fans yang mengatakan biarkan saja karena bakat itu memang harus berkembang, tapi Hardin membantah omongannya. Apa yang kalian tahu tentang buku jika kamu belum pernah menulis? Anjay. Fans yang terus melihat HP dia disuruh pergi oleh Hardin. Jika ada kesibukan lainnya, fans sebelum pergi dia mengatakan jika fans selalu ada untuk Hardin. Because you were late. I'm around, all right? If you need me, give me a call. Ketika Hardin dan ibunya mengobrol, di sana ibunya menyemangati Hardin untuk terus melangkah maju dan dia pernah bertemu Natalie sebelumnya. Ya, Natalie yang nanti kalian akan tahu. Ibunya menyebutkan bahwa dia sehat dan sedang berada di Lisbon. Hardin yang selalu tidak fokus pada hidupnya, dia memukuli samsak dan terus membayangkan Tessa sedang bercinta dengan orang lain di luar sana. Itulah ketakutan dia, dan dia melihat medsos si Tessa, dia memposting sedang bersama si Robert. Hingga Hardin semakin galau. Lalu adegan pun Hardin yang sedang di dalam pesawat yang entah akan kemana, dia ditawari pramugari mau pesan makanan apa. Namun dia hanya meminta minuman terus, hingga pramugari itu menggodanya dan jika ingin mencarinya, cari di balik pintu itu. Hardin yang sedikit terpesona pun lalu mendatanginya dan mereka bercinta. Anjir, Pak Wei di pesawat atuh baru juga kenal, jos. Namun saat adegan Parkway, Hardin pun terbangun dari mimpinya dan dikencangkan sabuk pengamannya oleh pramugari itu. Dan itu semua hanyalah mimpi. Anjay, padahal udah enak. Hardin pun berada di sebuah kota Italia. Dia ternyata ke Lisbon untuk menemui Natalie mungkin.
dan dia masuk ke dalam rumah singgah sepertinya untuk dia tinggal di sana sementara. Tempatnya pemandangan yang sangat indah. Dia pun mencari alamat yang sudah dibawanya. Berjalan-jalan di kota itu, lalu Hardin pun menemukan alamatnya. Di dalam toko ada seorang wanita sedang membuat gaun pengantin untuk orang lain dan dia terkaget karena ada seseorang yang masuk dan itu adalah Hardin. Dia langsung membawa dan mengajak Hardin mengobrol. Ternyata itu adalah Natalie dan di sana Hardin mengatakan ingin menebus kesalahannya hingga datang jauh-jauh ke Lisbon. Namun Natalie mengusirnya meskipun di raut wajah Natalie seperti menyesal. Siapakah Natalie? Sebentar lagi akan kita ketahui. Hardin dengan rasa kecewa dia berjalan-jalan di kota itu dan terus berjalan, lalu dia pun masuk ke dalam bar, lalu dia minum. Adegan pun melihatkan 5 tahun sebelumnya saat dia sedang bersama-sama temannya yang sedang gambling, Bray. Dan saat sedang gambling, ada wanita yang sedang mencari seseorang, yaitu ayah teman Hardin. Di sana mereka malah menggodanya tentang mobilnya. Wanita itu adalah Natalie saat masa lalu. Nat di sana pundung karena dibully teman si Hardin. Tapi Nat dengan Hardin saling menatap saat akan pergi. Itulah cerita saat awal pertama Natalie dan Hardin bertemu. Saat Nat akan pergi, ternyata mereka sedang mengobrol tentang Nat, bahwa dia itu susah untuk didapatkan sepertinya. Namun Hardin hanya tersenyum dan tahu maksud temannya itu, dan mereka taruhan mengenai Nat untuk didapatkan Hardin, dan mereka perlu bukti. Di sisi lain, di masa kini, Nat sedang memikirkan juga si Hardin, dan dia menghubungi Hardin menanyakan Hardin sedang ada di mana. Ternyata saat di masa lalu, Hardin mendapatkan Natalie dan Pak Peo sambil direkam. Jadi dari dulu seperti itu, pertemanan Hardin selalu pertaruhan wanita untuk didapatkannya. Anjay, si Pak Boy. Di masa kini, Hardin dihampiri Natalie, dan mereka pun ngobrol tentang Hardin yang akan menebus kesalahan, dan ngobrol tentang kehidupan mereka. Lalu Nat menawari minuman khas Portugal yaitu ginseng koneng. Lalu mereka pun meneruskan obrolan mereka. Nat tak menyangka akan bertemu Hardin lagi. Hardin meminta maaf tentang masa lalunya, lalu mereka pun pergi makan untuk mengimbangi minum-minum karena jangan sampai kosong perut. To be a better. So couple this booth? Mereka pun lanjut mengobrol sambil makan, dan Nat karena sudah terlalu lama di luar akan pergi dan dia mengatakan bahwa dia membaca buku Hardin dan menanyakan apa yang terjadi tentang Tessa. Hardin menjawab dengan santai, tapi di sana Hardin menjadi teringat lagi dengan Tessa. Again. I see. Saat tertidur, Hardin bermimpi tentang masa lalunya dengan Natalie. Ternyata saat mereka pakweu dan direkam untuk pembuktian ke teman Hardin, video itu disebarkan oleh teman Hardin dan Natalie kecewa. Hardin menemui James temannya dan Hardin marah atas video itu hingga mereka berdebat dan Hardin pun terbangun. Saat pagi tiba, Hardin yang sedang ingin menulis, dia bingung dan tak ada inspirasi. Lalu dia di WhatsApp oleh Nat, mengajaknya pergi ke pantai. Bertemu teman-temannya Natalie. Hardin pun datang menemui Nat. Di sana Hardin dikenalkan dengan temannya ada Matt dan Freya. Dan ada seorang pria menghampiri mereka. Itu adalah Sebastian dan mereka berkenalan. Tapi Sebastian terlihat songong, mungkin karena dia warlock. Hardin, me and Nat, we are. This is Sebastian. Sebastian si Polontong, dia menantang Hardin untuk terjun dari tebing dan loncat ke laut. Hardin pun menyetujuinya. Saat akan loncat, Hardin sedikit ragu. Namun Hardin pun yang juga gede kawani, dia langsung melompat. Tong, anggap sepi boy. Orang-orang di sana panik karena Hardin tidak kunjung muncul ke permukaan. Dan ternyata Hardin ngeprank. Dia pun menikmati laut di sana dan berenang dengan membayangkan bersama Tessa saat renang pertama dengannya.
Sesaat setelah semua balik ke rumah, Hardin kepikiran tentang kata-kata Nat yang bilang bahwa Hardin adalah lelaki pertama yang Natalie taksir selama hidupnya. Dan Hardin pun mulai menulis buku, namun dia terlihat nge-DM ke Tessa. Di sisi lain, Tessa yang sedang tidur mendapat DM dari Hardin. Tessa hanya membaca dan mengabaikannya. Adegan pun melihatkan Hardin yang sedang jalan-jalan di kota Lisbon. Dia bertemu lagi dengan Nat, lalu mereka minum smoothie di pagi hari. Dan mereka lanjut mengobrol ke kapal layar sambil menaiki kapal. Mereka mengobrol tentang kehidupan masa kini di perjalanan. Di sana Nat menunjukkan rumah impiannya yang berada di bibir pantai di atas bukit. Tapi di sana Hardin tetap saja membayangkan bahwa kejadian itu bersama Tessa. Emang si fuckboy ini tidak bisa move dari Tessa sang cinta sejatinya. Lalu saat dipantau, Hardin bersama-sama teman Natalie minum bareng. Di sana mereka menari bersama. Namun ada Sebastian yang melihatnya sedikit sinis. Dia bertanya kapan Hardin pulang. Sebastian sebenarnya tahu cerita tentang Nat dan Hardin. Hardin yang mengalah dan meminta whisky, dia minum terus hingga rada tarik. Dia dihampiri Nat yang menenangkannya. Bahwa Hardin sudah cukup untuk meminta maaf. Tapi Hardin tetap menyesali perbuatan itu. Lalu tak lama dari itu ada pesan dari Tessa dan mengatakan semuanya sudah berakhir. Hardin semakin kacau pikirannya dan menuju teman-teman Natalie. Dia bergoyang bersama, namun di sana Sebastian yang melihatnya tidak menyukai dan langsung menghajarnya. Sempat melawan namun Hardin tidak sanggup karena Sebastian beraninya udunan, pecundaang. Hardin pun ternyata ditangkap dan berada di penjara. Dia membayangkan sedang ditenangkan oleh Tessa, namun ternyata fans yang datang dan menyelamatkan dan mengeluarkan Hardin dari penjara. Mereka pun akhirnya mengobrol tentang Hardin, mau apa ke depannya. Fans berharap maju ke depan dia memberikan surat dari Lani, namun Hardin tak menggubrisnya. Fans di sana memberikan saran jika cinta harus tetap bertahan hidup meskipun tak bersama dengan orang yang dicintainya dan menyimpan ruang hati saja pada Tessa, lalu yang lainnya pada masa depannya, Wanzai. Hardin yang pesimis mengenai kehidupan ke depannya, dia selalu disemangati oleh fans karena Hardin punya bakat dan potensi untuk menusil dan itu akan membuatnya berhasil menjadi penulis terkenal. Writing one page that, and that'll be your success. You're not bad at that stuff. Hardin pun diajak pulang, namun Hardin ingin tinggal di sana sementara waktu dan akan menulis dan mereka pun mencari tempat makan karena salah trip. Food, you fucking idiot. Hardin saat sudah di rumah melihat ada undangan Landon dan Nora yang segera menikah. Saat Hardin menulis, dia didatangi Natalie untuk menjenguknya. Lalu mereka mengobrol dan Nat sudah memaafkannya. Namun Hardin tetap saja meminta maaf. Lalu saat Nat akan mencuimnya, Hardin menolaknya karena dia masih mencintai Tessa. Oh, sorry. Does that hurt? I'm still in love with Tessa. Someone who can give you all of them. I think you should take this wine back though. Tak lama dari situ, Hardin pun menelpon Landon dan akan datang ke pernikahannya. Lalu dia pun menulis kembali tentang buku dengan semangat baru. Hari demi hari pun dia hanya fokus menulis. Beberapa hari kemudian, dia mendatangi Nat. Hardin mengatakan bahwa dia akan pulang besok, lalu memberikan draft tentang tulisannya dan menyebutkan nama Natahali di dalam bukunya. Hardin meminta izin untuk diterbitkan karena tidak ingin mengulang buku sebelumnya yang tidak izin kepada Tessa. Okay. Hardin pun pulang dengan menaiki japati air dan mendapat pesan dari Nat. Semoga berhasil dengan Tessa dan buku itu berjudul Before Natalie Menyukai Buku Itu. Dan ternyata Hardin memberikan kado rumah impian Natalie yang sebelumnya dia impikan dan itu adalah rumah Hardin sejak dulu saat tinggal di sana. Kemudian adegan dilihatkan ada Tessa dan Nora yang sedang dandan. Lalu ada Robert yang datang. Tapi Nora takut dengan kehadiran Hardin. Well, if he wasn't Landon's brother. Adegan akad pun akan dimulai. Mereka keluar bersama dan di sana ada Landon yang siap dan didamping oleh Hardin. Jadi adegan pertama di awal film itu adalah adegan pernikahan Landon dan Nora. Hardin dan Tessa menjadi pendamping untuk sang pengantin.
Akhirnya mereka bertemu lagi dengan perasaan yang sangat campur aduk. Padahal itu acara pernikahan Landon dan Nora. Saat setelah akad, mereka pun berpesta. Robert dan Tessa sangat dekat. Hardin yang melihatnya, dia terlihat kecemburuan yang sangat menguras. And apparently they're already talking about. Tapi ibunya memberitahu bahwa Tessa dan Robert bukanlah sepasang kekasih, tapi seperti adik dan kakak. Hardin pun meminta bantuan kepada adiknya untuk mengajak Tessa menari. Wanna go dance? Dan saat Tessa menari dengan adik si Hardin, di sana Hardin menghampirinya. Lalu akhirnya mereka yang menari dengan sangat mesra, penuh cinta. Tessa sangat bangga pada Hardin yang sekarang. Dan saat akan duduk, Tessa memberitahu tatu yang dibuatnya tanda saat ulang tahun yang ke-21. Thank you. Time for the toast. My 21st. It's the only Di sana, Hardin disuruh memberikan speak tentang pernikahan Landon. Hardin senang pada Landon dan beruntung tidak seperti dirinya. Landon bisa meneruskan hidupnya dengan menjalankan kehidupan bersama orang yang dia sayangnya. Suasana He pun has a jadi haru. beautiful, amazing. And the next thing I knew, you were both head over, walking into walls at the thought to spend the rest of your lives. To walking into walls. Congratulations, guys. Di saat itu, Tessa pergi dan bersedih ke dalam, lalu dihampiri Hardin. Mereka mengobrol bahwa Tessa kecewa atas speak Hardin. Hardin pun meminta maaf karena untuk menunjukkan perhatian padanya. Tessa pun mencoba membuka baju Hardin. Namun Hardin mengatakan, "Apakah kamu yakin?" Dan terjadilah adegan Parkway yang terakhir kali untuk mereka berdua di film After ini. Dan adegannya sangat panas sekali barudak. Lalu mereka pun saling mencintai karena memang mereka adalah cinta sejati. Saat mereka selesai, Tessa khawatir tentang penilaian orang lain tentang dirinya. Tapi Tessa tetap memilih Hardin dan mereka pun kembali saling mencintai. Hardin sangat mencintainya dan ingin menikahinya. Hardin melamarnya dengan cincin seadanya. Tessa pun menerimanya. Yuhu! Teresa Lynn Young. Yeah? Yeah? Di adegan terakhir, Hardin yang sedang perjalanan pulang ke rumah, di sana ternyata mereka sudah mempunyai anak dan melihatkan buku karyanya. Dan ternyata Tessa sedang hamil lagi. Dan film pun selesai dengan penuh kebahagiaan. Ya, begitulah film dari sequel After terakhir. Yang awalnya hanya bercanda karena menjadi bahan taruhan, lalu Hardin menjadi malah mencintai Tessa dengan banyak intrik yang luar biasa. Namun di akhirnya mereka pun menikah dan bahagia mempunyai 2 anak, yang satu dalam kandungannya. Oke, film yang menarik juga untuk dibahas dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video di channel ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Terima kasih atas semuanya. Thanks you and see you next time.